Shalom. Mari semua kita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita menyatakan Yesuslah Sang Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari jemaatan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa setiap kita, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Sama-sama katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama katakan, kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari semuanya dengan lebih sungguh kita mengatakan kemuliaan. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Biar kerajaanmu datanglah Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi
kehendakmu, kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Katakan haleluya. Hanya kalau Raja kami yang layak kami tinggikan, kami agungkan Tuhan Yesus. Hari ini hari yang spesial, di mana hari kita boleh merayakan Natal. Saya percaya bersukacita Natal turun atas setiap kita semua. Kita boleh bersukacita karena Dialah Sang Penebus yang boleh lahir untuk kita, menebus setiap dosa-dosa kita, bahkan boleh membawa kedamaian bagi setiap kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita mau sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dialah Sang Penasehat ajaib, penasehat. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama jemaat Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh Jesus, Kau penasehat yang ajaib Tuhan Yesus. Kau Allah yang perkasa Tuhan, Kau Bapa yang kekal Tuhan, dan Kaulah Raja damai kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, penasehat ajaib. Katakan Allah yang perkasa,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Kaulah Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semua jemaat Tuhan katakan, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita mau sambut Dia, sambutlah Dia. Saya percayakan kepada Pastor Nathan. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami sungguh bersyukur Bapa, sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, Allah yang sungguh baik buat kami.
Dan sebagai buktinya Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal buat kami, yang dari surga turun ke bumi, supaya kami manusia yang ada di bumi punya kesempatan untuk masuk surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kelahiran-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, kami bukan hanya tenggelam dengan acara Natal yang hingar-bingar, tetapi setiap kami mau mengalami kelahiran-Mu dalam hidup kami masing-masing. Setiap kami Tuhan mau mengalami Tuhan hadir dalam hidup kami masing-masing. Kami buka hati kami Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada yang belum pernah buka hati buat Tuhan, biar malam hari ini adalah momen yang spesial di mana kami mau buka hati buat Tuhan. Kami mau terima Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami mau Engkau masuk hati kami Tuhan. Sehingga berkat-berkat-Mu, janji-janji-Mu, bahkan keselamatan yang Engkau berikan boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Terima kasih untuk lawatan yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau juga berkati mereka. Berkati mereka makin dahsyat lagi. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, mata kami, pendengaran kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuatkan Tuhan. Engkau juga urapi bibir lidahnya, mulutnya, sehingga apapun yang hendak Engkau sampaikan, boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar pesan-pesan-Mu, pesan Natal yang terindah. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, urapi setiap kami, enggak ada yang terkecuali. Jaga konsentrasi kami, fokus kami. Kami mau hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, senang banget bisa lihat Bapak, Ibu, Saudara. Ada yang saya belum pernah lihat, saya ucapkan selamat datang juga. Dan senang sekali boleh melihat Bapak Ibu, dan harapan saya kita bisa boleh beribadah bersama. Boleh lihat kanan kirinya dulu, bilang Merry Christmas gitu ya. Saya terima kasih banget buat semua yang sudah berjerih lelah mempersiapkan acara pada sore hari ini. Dari tim acara dan semuanya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk dekor yang sudah menyulap panggung ini menjadi penuh dengan salju. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi di panggung ini dingin banget karena banyak saljunya di sini. Kalau nggak percaya nanti boleh coba. Dingin nggak Rik tadi? Dingin ya, dingin banget.
Oke, kita akan masuk firman Tuhan. Saya berusaha untuk tidak lama-lama. Tapi kalau jadi lama ya sudah, Bapak Ibu Saudara nurut-nurut aja. Ya, tema tahun kita, tema Natal tahun kita diambil dari ayat ini. Lukas 2 ayat 14. Di banner di belakang ada versi bahasa Inggrisnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, hari ini ada 3 poin, atau dari ayat ini kita bisa pecah menjadi 3 bagian. Dan tadi saya duduk di kursi situ, saya kagum, thank you ya Fania yang membuat backdrop ini. Kalau kita lihat pas ini dibagi 3 pembagian. Glory to God in highest heaven, peace on earth, dan terakhir to those with whom God is pleased. Pembagiannya bisa pas banget gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam tema kita tahun ini, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya begitu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan ngasih kepada kita semua tema ini pada tahun ini. Dan ini adalah tema resmi dari Gereja Betel Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, waktu kita menghadapi pandemi COVID, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, temanya berulang adalah Immanuel. Jadi waktu kita menghadapi sebuah keadaan yang enggak enak, ada COVID, banyak yang sakit, enggak sedikit yang meninggal, dan mengakibatkan ekonomi yang morat-marit gitu ya. Tapi pesan Natalnya beberapa tahun saya ingat banget bicara tentang Immanuel, Allah beserta kita. Nah, waktu mempersiapkan khotbah ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara baca berita, dan hari-hari ini perang berkecamuk. Ada 2 perang besar. Yang pertama di Rusia dan Ukraina, dan yang belum lama ada di Israel melawan Hamas. Dan luar biasanya perang ini menjadi bukan hanya perang dalam 2 wilayah, tetapi banyak negara yang ikut campur. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Saya percaya Bapak Ibu kalau mengikuti berita yang tidak akan saya singgung di dalam mimbar ini, itu berita-beritanya mengerikan. Mengerikan. Bahkan beberapa hamba Tuhan yang punya kapasitas kenabian waktu mereka bernubuat tentang 2024 mengerikan. Sekali lagi saya nggak mau ngomong tentang itu ya. Tetapi yang menarik, Tuhan kita Tuhan yang baik. Karena di Natal 2023 ini, sama seperti Natal-Natal yang lalu, menjawab kebutuhan kita. Di saat itu begitu banyak orang yang khawatir, begitu banyak yang takut. Pesan Natalnya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, pesan Natal tahun ini bicara tentang peaceful, damai sejahtera. Padahal di dunia begitu banyak perang. Tetapi pesan Natalnya peaceful, damai sejahtera. Siapa yang mau hidupnya penuh dengan damai sejahtera? Yes. Saya percaya kita semua mau ya. Nah, Tuhan kasih kita tips pada hari ini. Kita lihat Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, satu teks ini atau satu ayat ini diambil dalam sebuah perikop atau dari sebuah perikop Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab masing-masing, itu judulnya adalah gembala-gembala. Nah, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa
waktu Tuhan Yesus lahir sebagai bayi yang kecil, selain pribadi dan pribadi yang Tuhan nyatakan kehendaknya atau nyatakan beritanya, ada dua kelompok manusia yang Tuhan nyatakan berita ini. Nah, kalau kita lihat kelompok manusia yang lain adalah orang Majus. Orang Majus yang disebut dari timur. Orang Majus ini represent atau mewakili orang-orang yang punya status sosial yang tinggi. Dikatakan mereka adalah cerdik pandai, mereka orang-orang bijaksana, orang-orang pinter. Dan pastinya juga dari cerita itu kita bisa mendapat sebuah kesan, mereka adalah orang-orang yang kaya. Karena waktu datang itu rombongan besar, kita seringkali menggambarkan ada 3, padahal bukan cuma 3, itu rombongan besar. Dan mereka membawa persembahan buat Tuhan, emas, kemenyan, dan mur. Nah, kelompok manusia yang kedua adalah gembala-gembala. Nah, gembala-gembala seringkali diceritakan menjadi kelompok manusia yang sederhana, pendidikannya tidak tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir buat semuanya. Tuhan gak pernah pilih-pilih. Buat orang yang dibilang pinter, Tuhan hadir. Buat orang yang pendidikannya biasa-biasa, Tuhan juga hadir. Buat orang yang kaya, Tuhan hadir. Buat orang yang sederhana juga Tuhan hadir. Nah, gembala digambarkan sebagai orang Yahudi. Tetapi orang Majus itu bukan orang Yahudi. Jadi Tuhan datang, keselamatan datang, bukan eksklusif buat orang Yahudi saja, tetapi juga buat orang-orang yang bukan Yahudi. Menurut saya, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini sore hari ini, secara biologis tidak ada yang Yahudi. Benar gak? Menurut saya. Gak tahu kalau ada yang berasa ke Yahudi-Yahudian, saya gak tahu. Tetapi secara biologis kita bukan orang Yahudi. Kita adalah orang Indonesia dari suku Mongoloid. Nah, keselamatan juga datang buat kita. Dan itu sudah digambarkan. Nah, saya nggak usah baca semuanya. Tetapi ayat yang menjadi dasar dari tema kita ada di ayat yang ke-14 tadi. Itu dalam sebuah cerita gembala-gembala di mana malaikat datang kepada gembala-gembala dan malaikat mengabarkan berita sukacita ini. Ayat 13 menjadi ayat kunci kita mengerti rahasia ini. Ayat 13 berkata, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, baru masuk ayat 14 yang menjadi tema Natal kita tahun ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ayat 14 yang kita lihat di banner ini, ayat ini sebetulnya bicara tentang isi puji-pujian bala tentara sorga. Saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara nangkep nih. Waktu saya siap khotbah ini saya sampai merinding. Karena beberapa minggu lalu saya udah pernah sampaikan. Saya pernah ngeliat atau ada dalam sebuah konser. Nah, konser itu memang konser rohani. Lagu-lagunya, dan itu bukan di Indonesia ya. Lagu-lagunya terus yang melayani di depan, choir, terus pemusiknya orkestra. Itu waktu saya ada dalam konser itu sampai mikir loh, jangan-jangan saya udah ada di sorga nih. Saking megahnya konser itu. Nah, waktu saya membaca teks ini lagi, saya pengen banget loh.
pengen banget ngelihat konser ini. Bukan cuma ngelihat, saya pengen banget ada di situ. Waktu malaikat bersama dengan bala tentara sorga menaikkan puji-pujian. Wah, saya nggak tahu nyanyinya apa gitu ya. Kalau dalam kitab Wahyu ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan, Holy, Holy, Holy. Dan waktu malaikat menyanyikan itu, orang-orang benar melemparkan mahkota kepada Tuhan Yesus. Dan saya pengen banget ada di situ. Satu hari kelak, saya pengen banget ada di situ. Nah, kunci, kalau tadi kan saya udah nanya, siapa yang pengen punya damai sejahtera dalam hidupnya? Saya percaya kita semua pengen. Walaupun ada perang di luar sana, tapi pesan Tuhan, pesan Natal buat kita, peace, damai sejahtera. Wah, pengen banget nih, pengen banget punya damai sejahtera. Ternyata kunci yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah kita mesti belajar dari malaikat dan bala tentara sorga ini. Mereka memuliakan Allah. Jadi nomor satu, kalau kita mau mengalami peace, kita mau mengalami damai sejahtera, kita mau mengalami shalom dalam hidup kita. Nomor satu, kita harus memuliakan Allah. Di sini saya tulis ada 3 kata yang artinya sama sebetulnya, tapi ditulis berbeda. Memuji Allah, memuliakan Allah, beribadah kepada Allah. Jadi lewat kesempatan ini saya mendorong, ayo kita semua, sebelumnya saya minta maaf ya, benar-benar minta maaf. Seringkali orang dibilang orang Kristen ke gerejanya Natal doang. Ya sekali lagi saya minta maaf, kalau ada yang begitu saya tidak bermaksud nyindir, enggak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh pengen mengalami peace, mengalami shalom dalam hidup kita, mestinya memuji Allah, memuliakan Allah, beribadah kepada Allah, mestinya menjadi bagian dalam hidup kita. Orang, kalau Bapak Ibu Saudara mau cek, Maleakhi 3 ayat 18, tiba-tiba saya ingat nih, nggak ada di teks. Maleakhi 3 ayat 18, itu perikopnya ngomong hari Tuhan. Dan di situ dikatakan menjelang hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan akan terjadi banyak hal. Tetapi Maleakhi 3:18 saya nyantol banget. Menjelang hari Tuhan akan terjadi sesuatu. Apa? Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan saya melihat hari-hari ini hal itu terjadi. Terjadi. Kita menghadapi masalah yang sama. Benar gak? Hidup menghadapi masalah yang sama. Kemarin ada COVID, sama-sama menghadapi masalah. Waktu masalah ekonomi datang, sama-sama menghadapi masalah. Waktu perang datang, sama-sama menghadapi masalah. Tetapi kelihatan loh, kelihatan ada orang-orang yang punya daya tahan yang lebih kuat daripada yang lain. Dan waktu saya meneliti, kenapa ya ada orang yang punya daya tahan yang lebih kuat? Kenapa ada orang yang tetap tidak kehilangan damai sejahtera? Kenapa ada orang yang tetap bersuka cita walaupun sama-sama ngadapin masalah? Ternyata yang membedakan mereka cuma satu. Ibadah. Karena orang-orang yang rajin beribadah punya namanya stress resistant yang lebih kuat. Daya tahan menghadapi ujian yang lebih kuat.
Ini kan ayatnya ngomong gitu ya, bukan bikin-bikinan saya loh. Bukan bikin-bikinan saya. Makanya poin nomor 1, gimana caranya kita punya peace on earth. Wah, Pastor, temanya salah. Orang nyatanya perang di mana-mana. Nah, makin panas nih, makin membara nih. Bahkan beberapa calon presiden Amerika, kalau di Indonesia kan lagi kampanye, lagi debat capres. Kalau Bapak Ibu ngikutin berita yang lagi debat capres bukan cuma Indonesia, Amerika juga lagi debat capres. Dan waktu saya dengar hampir semua calon mengangkat berita ini, WW the Third, Perang Dunia Ketiga. Wah, tapi tema Natalnya Peace on Earth. Nah ini yang menjadi rahasia. Saya pengen walaupun di dunia perang, kita tetap mengalami damai sejahtera itu. Nah rahasia nomor 1, memuji Allah, memuliakan Allah, beribadah kepada Allah. Dan kita yang ada di naungan Gereja Betel Indonesia, kita belajar satu kata, memuji Allah, memuliakan Allah, beribadah kepada Allah. Dan ternyata ada sebuah kata yang kita mau sama-sama belajar hari ini. 3 kata ini ternyata ada bahasa Indonesianya yang bagus banget. Bahasa Indonesianya namanya sembahyang. Sembahyang. Sembahyang itu dari 2 kata, sembah dan yang. Sembah itu kalau saya cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bicara tentang pernyataan hormat atau khidmat. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Yangnya di sini bukan panggilan sayang. Sembah kan kita lihat tuh kata-katanya. Yang itu dari sembahyang ini dari kata bahasa Sanskerta kuno, 2 jadi 1, sembahyang. Nah jadi waktu kita ngomong sembahyang, kita bicara tentang kita sedang menunjukkan rasa hormat kita, rasa khidmat kita, rasa memuliakan kita kepada pribadi yang maha besar, maha dahsyat, maha agung, maha mulia, yang kita kenal ada di dalam Yesus Kristus. Jadi bicara sembahyang, bicara juga tentang memuliakan Allah, bicara juga tentang memuji Allah, bicara juga tentang beribadah kepada Allah. Nah, studi kecil dikit nih. Kalau kita bicara tentang beribadah, kita ngomong sembahyang. Ternyata ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama, sembahyang dalam arti yang sempit. Sembahyang dalam arti yang sempit bicara tentang apa yang kita lakukan kayak barusan ini. Barusan ini. Dipimpin oleh worship leader, singers, choir, pemusik. Kita memuliakan Tuhan lewat puji-pujian, lewat kata-kata kita. Lewat musik, lewat doa, lewat bahasa roh yang Tuhan berikan. Kita memuliakan, kita mengagungkan Tuhan. Yang mengerti kata yes. Dan itu kita lakukan dalam sebuah momen yang kita sebut ibadah. Penting nggak? Penting banget. Makanya sejak beberapa bulan terakhir ini kita disupport sama Pastor Sony, thank you banget Pastor Sony, untuk menaikkan level PPW kita. Di-push naik terus, didorong terus. Karena apa? Ini penting. Bahkan saya mau kasih bocoran dikit ya.
kalau selama beberapa bulan terakhir ini yang kita push sama-sama yang berdiri di panggung ini. Worship leader, singers, choir, pemusik, skillnya dinaikin terus, urapannya dinaikin terus. Tapi saya mau kasih bocoran dikit. Mulai 2024, saya berdoa, saya berharap yang dinaikin skillnya bukan cuma yang ada di mimbar, bukan cuma yang ada di panggung. Tapi yang ikut ibadah harus terlibat dalam doa pujian penyembahan. Ini bukan bioskop. Kenapa saya ngomong bioskop? Kenapa? Karena banyak gereja udah berubah jadi bioskop. Bukan ibadah di bioskop ya, bukan. Banyak gereja, jemaatnya datang ibadah nonton. Nonton WL-nya, wah WL-nya keren. WL-nya keren, bajunya keren, pemusiknya hebat, singernya cakep-cakep, berkilau-kilau, glowing, choirnya keren. Tapi harus saya akui, karena saya terlibat di pusat, saya melihat banyak orang Kristen yang mindsetnya udah ngaco. Kenapa? Mereka nonton ibadah. Jadi yang di sini kualitasnya dinaikin terus, yang duduk, wah bagus. Tapi nggak ikut nyanyi. Bagus. Jadi yang saya mau ngomong, jemaat di Hope Church harus terlibat dalam doa pujian penyembahan. Nggak boleh cuma nonton. Ini bukan tontonan, tapi kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Nah itu bicara tentang ibadah, bicara tentang sembahyang dalam konteks yang sempit. Dan saya mau katakan, penting banget, bukannya nggak penting. Penting banget. Tetapi hari ini seperti tadi saya katakan, kita studi kecil. Sembahyang atau ibadah juga ada dalam konteks yang luas. Konteks yang luas tentang ibadah atau sembahyang ada di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 bicara, karena itu saudara-saudara oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mestinya orang yang rajin beribadah secara sempit, hidupnya akan berubah. Dan hidupnya seluruhnya adalah ibadah buat Tuhan. Jadi nggak ada tuh rajin ke gereja, iya nyanyi, wah tangannya wah keren banget. Bukan cuma satu tangan, dua tangan, kayak pesawat terbang. Tangan nggak cukup, kaki. Terus berdirinya gimana? Nggak tahu lah, bayangin aja sendiri. Hebat, tapi waktu keluar dari ruang ibadah, baru keluar dari parkiran, udah maki-maki satpam. Satpam kan ngelihat, lu tadi ngomongnya ibadah, gue nggak tahu apa-apa dimaki-maki. Ada yang gitu nggak bro? Apakah itu ibadah? Oh iya ibadah, saya pokoknya semangat. Dalam konteks yang sempit, iya. Tetapi ingat, hari ini kita belajar ibadah konteks yang luas. Seluruh hidup kita ini adalah sebuah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hari ini kita benar-benar mau belajar nih. Dan bukan cuma mau belajar, kita mau praktekin. Gimana caranya supaya dapat peace on the earth. Nomor 1, glory to God. Glory to God bukan cuma waktu ada di dalam gereja doang. Bukan cuma waktu ada di persekutuan doa doang. Bukan cuma waktu ada di kelompok sel doang. Tetapi menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan.
sembahyang seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita mencerminkan Kristus. Kenapa kita disebut Kristen? Harapan di dalam nama Kristen adalah orang yang ngelihat kita, mereka melihat Kristus. Sekarang kita ngaca. Ada yang bawa kaca nggak? Sekarang udah canggih pastor, nggak perlu kaca. HP bisa selfie. Oke, kita ngaca. Waktu kita ngelihat gambar kita di cermin atau di HP itu, kita ngelihat Kristus nggak? Waktu tetangga kita ngelihat kita, tetangga kita ngelihat Kristus nggak? Berkali-kali saya suka mengutip ayat itu, Kisah Para Rasul. Murid-murid disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Dan saya udah khotbahkan ini berkali-kali. Saya sampai periksa loh terjemahannya dari berbagai macam versi. Saya pikir ada salah di terjemahan bahasa Indonesia. Di situ dikatakan disebut Kristen. Jadi orang Antioquia menyebut pengikut Kristus itu Kristen. Bukan pengikut Kristus yang dikit-dikit shalom saya Kristen. Shalom saya Kristen. Enggak. Ternyata yang menyebut mereka Kristen orang lain. Kenapa orang lain menyebut mereka Kristen? Ya tadi, karena waktu mereka melihat pengikut Kristus itu, mereka melihat kamu kok berperilaku, berkata-kata seperti Yesus Kristus. Makanya disebut Kristen. Dan itu pertama kali mereka disebut Kristen di Antioquia. Nah sekarang balik kita ngaca. Orang-orang ngenalin kita Kristen atau enggak? Atau sebaliknya, waktu mereka tahu kita Kristen, ya katanya Kristen, tapi kelakuan lebih jahat daripada iblis. Enggak, di sini enggak ada. Tapi kita mau coba terus belajar. Kalau kita mau punya peace on the earth, nomor satu ngomong apa? Memuliakan Allah. Nomor dua, mirip, ada hubungannya. Nomor dua bicara tentang orang-orang yang berkenan kepadanya. Di sini menggunakan kata, to those with whom God is pleased. Pleased. Allah disukakan. Allah berkenan, Allah disenangkan. Pertanyaannya, selama ini hidup kita sudah menyenangkan Allah belum? Sudah menyenangkan Tuhan belum? Sudah berkenan buat Tuhan belum? Mirip kan? Nomor satu, nomor tiga tadi. Kita diajar untuk memuliakan Allah, bukan hanya di dalam setting gereja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sampai orang bilang, wah kamu pasti Kristen. Kenapa? Beda sih. Yang nomor tiga, kalau kita sudah berkenan di hati Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita akan dapat nomor dua. Nomor duanya apa tadi? Damai sejahtera di bumi. WL Singers pemusik boleh maju ke depan. Saya belajar dari Ayub. Ayub itu setiap pagi membawa korban bakaran kepada Tuhan. Dan salah satu isi doanya adalah, Tuhan, kalau kami berbuat dosa yang kami tidak sadari, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Nah terus terang, ini saya nggak pernah cerita siapa-siapa nih, sama istri saya aja saya belum cerita. Tiap malam sebelum tidur, saya selalu doa minta ampun, dan bukan cuma minta ampun diri sendiri loh. Saya berdoa, Tuhan kalau istri saya ada salah, ampuni.
Kalau anak saya ada salah, ampuni. Kalau anak saya yang kedua ada salah, ampuni. Dan menurut saya itu tugas seorang bapak. Menjadi perantara antara keluarga dengan Tuhan. Menjadi pendamai. Kenapa saya selalu berdoa begitu? Karena saya pengen keluarga saya selalu berkenan di hatinya Tuhan. Bapak-bapak mau nggak kayak begitu? Ayat yang terakhir, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Saya ajak kita semua Hope Church, hari-hari ke depan nih, hari-hari ke depan, saya punya kerinduan. Oh, kerinduan saya banyak, iya. Mau saya banyak, iya. Tapi ada satu hal yang saya mau, minggu-minggu depan, terus minggu-minggu depan, kita mau terus belajar bagaimana berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Karena udah berkenan di hati Tuhan, kita udah nempel sama hatinya Tuhan. Tuhan nempel sama hati kita. Wah, apapun yang terjadi di dunia ini udah bukan masalah. Kenapa? Karena kita udah nempel sama hatinya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam candlelight service. Dari tahun ke tahun, setiap kali Natal kita melakukan penyalaan lilin. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita semua, dunia semakin gelap, semakin gelap. Dunia semakin tidak pasti. Tetapi kita yang punya Tuhan dalam hidup kita, kita punya terang itu. Dan filosofi dari candlelight service adalah, kalau kita sudah punya terang itu, kita juga harus mau berkorban. Kita harus mau berkorban supaya sekeliling kita melihat terang yang hidup itu.
Kami bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan-Mu buat kami. Kami sungguh gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Kalau kami membaca berita, melihat TV, dunia begitu bergolak. Tetapi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Pesan Natal yang Kau berikan, damai sejahtera di muka bumi. Dan kami mau pegang itu Tuhan, pegang erat janji-Mu. Dunia boleh bergolak, tetapi kami percaya Tuhan, orang yang ada dalam naungan Allah yang maha tinggi akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Dan kami mau mengalaminya Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari janji Tuhan. Dan hari ini Engkau sudah memberikan tipsnya. Kami mau terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Baik itu dalam setting ibadah di gereja, persekutuan doa, kelompok sel. Tetapi kami juga belajar hari ini Tuhan. Kami mau jadi orang yang selalu berkenan kepada Tuhan. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami adalah ibadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan lewat kata-kata kami, lewat tingkah laku kami memuliakan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang benar. Aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami, memimpin kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jaga hidup kami Tuhan, supaya lewat tutur kata tingkah laku kami tetap berkenan kepada Tuhan. Seperti lilin yang menerangi bumi, kami juga mau dipakai Tuhan, untuk boleh menerangi keluarga kami, menerangi tempat pekerjaan kami, menerangi teman-teman kami di sekolah, menerangi tempat di mana kami bermain. Sehingga mereka yang tadinya ada dalam gelap, mereka boleh melihat terang dalam hidup kami, yang tidak lain adalah terang Tuhan itu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir, tidak terkecuali semua yang hadir diberkati Tuhan. Firman-Mu boleh mengubahkan kami. Kami tidak hanya terhibur dengan acara Natal, tetapi kami mau diubahkan. Biar semangat Natal ini kami bawa keluar ke tempat lain, dan kami mau mengabarkan ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau terus dimuliakan di tempat ini. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa ucap syukur, dan kita semua sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kau sudah pimpin ibadah Natal dari awal sampai akhirnya. Bahkan sejak masa persiapan Engkau sudah pimpin, Engkau sudah melawat setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dengan excellent, dengan extraordinary. Engkau berkati mereka, pakai hidup mereka semakin indah buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya di saat mereka melayani di gereja, tapi seluruh kehidupan mereka merupakan sebuah kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Setiap pribadi diberkati Tuhan, tidak terkecuali. Kami percaya Tuhan, setiap kami dilawat oleh Tuhan. Dan kami sangat yakin dalam ibadah malam hari ini, ada perkara yang ajaib dan besar Engkau lakukan dalam hidup setiap kami. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang terikat sudah dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang jatuh sudah diangkat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mengakhiri 2023
dan memulai 2024 karena kami tahu Engkau yang bersama dengan kami lebih besar daripada apa yang di dunia ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir, berkati anak-anak-Mu yang sudah berjerih lelah untuk acara malam hari ini, yang sudah melayani, worship leader, singer, choir, pemusik, soundman, multimedia, pendoa, koordinator ibadah, panitia Natal. Engkau memberkati Tuhan, yang mengisi acara Engkau berkati, bahkan untuk anak-anak-Mu yang sudah menyediakan makanan yang akan kami nikmati setelah ibadah ini selesai. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera sukacita dari Tuhan selalu limpah kepada kami, dan kami mau terus unity, terus solid, terus sebuah harmoni yang indah. Lewat kesatuan kami, unity kami mau terus melayani Tuhan bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Merry Christmas.